Jadi kalau misalkan kita cetak kartu informasi akun, maka kita bisa mencetak kartunya. Setelah itu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu mencetak kartu informasi akun. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara pendaftaran akun SSCASN 2023 dari awal hingga berhasil, yang mana nanti indikator keberhasilan kita membuat akun SSCASN manakala kita di sini sudah berhasil mencetak kartu informasi akun untuk di tahun 2023 ini. Nah, setelah kita berhasil membuat akun, mencetak kartu informasi akun, berikutnya nanti kita akan login ke akun SSCASN yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita memilih jenis seleksi, apakah kita ingin mendaftar P3K Guru, CPNS, P3K Teknis, maupun juga P3K Tenaga Kesehatan. Nah, di sini bagaimanakah informasi dan tutorialnya, apa saja yang wajib kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita ini melakukan pembuatan akun, di sini kita persiapkan dulu berkas-berkas yang akan kita gunakan. Yang pertama, teman-teman persiapkan file foto KTP. Nah, di sini nanti file foto KTP dalam bentuk JPG atau JPEG, ukuran maksimal ini 200 KB ya, jangan sampai lebih. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, teman-teman persiapkan kartu keluarga, karena nanti kita akan mengisikan data-data kita ini menggunakan kartu keluarga kita sebagai acuannya. Kemudian teman-teman siapkan nomor HP yang aktif di sini nanti supaya nanti bisa dihubungi ya. Kemudian juga persiapkan alamat email yang masih aktif, teman-teman. Setelah mempersiapkan semua itu, teman-teman di sini langsung saja berkunjung ke Google. Kemudian kalian ketikkan di pojok kiri sini, kalian ketikkan yaitu sscasnbkn.go.id. Kemudian teman-teman silakan klik enter. Nah, kita akan diarahkan menuju ke halaman portal sscasnbkn.go.id yang seperti ini. Nah, sebelum teman-teman membuat akun, kalian juga boleh ya untuk mempelajari menu-menu yang ada di sini. Ini sudah kita ulas pada video sebelumnya. Termasuk kalian ingin mencari informasi, itu juga bisa di sini. Untuk mengetahui detail gajinya berapa, ini teman-teman bisa cek ya. Ini sudah lengkap pada SSCASN ini. Nah, kemudian kita berfokus pada pembuatan akun. Untuk membuat akun, teman-teman klik di sini, yaitu di SSCASN ini. Kalian pilih yang atas ya, yaitu buat akun. Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman pembuatan akun SSCASN 2023. Nah, di sini kita langkah pertama, ini teman-teman nanti langkah pertama ini di sini ya, yaitu langkah 1 pengecekan identitas. Di langkah 1 ini nanti akan dilakukan pengecekan identitas. Yang dimaksud dengan identitas itu adalah teman-teman nanti akan dicek yaitu untuk data dukcapilnya. Apakah sudah sinkron ataukah belum? Tentunya di sini nanti akan sangat penting sekali kalau misalkan nanti kalian terdapat kendala ketika data nggak sesuai, nanti yang dihubungi itu adalah Dinas Dukcapil ya. Nah, selanjutnya di sini ada perlu diperhatikan oleh teman-teman, yaitu untuk di sini ya, kolom perhatian, penggunaan nick dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun di SSCASN merupakan tindak kejahatan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan. Jadi pastikan teman-teman di sini membuat akun itu memakai data pribadinya sendiri, jangan sampai mendaftar menggunakan data orang lain ya. Karena itu nanti akan merugikan teman yang kita daftarkan itu, mereka nggak akan bisa mendaftar lagi, teman-teman. Nah, berikutnya di sini langkah pertama di bagian langkah 1, di langkah 1 yaitu pengecekan identitas. Yang perlu kita isikan, teman-teman silahkan ketikkan di sini yaitu nomor induk kependudukannya. Ini pastikan sesuai dengan KTP ya. Kalian masukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP. Setelah itu kalian masukkan nomor kartu keluarga. Setelah itu kalian masukkan nama kalian, masukkan tempat lahir kalian. Berikutnya kalian masukkan tanggal lahir kita, teman-teman. Dan di sini untuk kita memasukkan tanggal lahir, ini kalian klik di sini. Kalian silahkan pilih untuk memilih tanggal, bulan, tahun. Ini kalian, kalau ini kan kelamaan ya. Nah, ini kalian klik saja di sini tahunnya. Misalkan kalian tahun berapa, ini silahkan kalian mundurkan. Nanti akan langsung per tahunan atau per puluh tahunan. Kemudian kalian pilih, nanti kalian filter menuju bulannya apa, kalian cari. Kemudian teman-teman nanti silahkan diklik ya pada bulan, tanggal, tahun yang diinginkan. Dan selanjutnya setelah teman-teman memasukkan tanggal lahir sesuai dengan KTP, maka kalian masukkan nomor HP. Pastikan nomor HP ini nanti dan juga alamat email yang teman-teman masukkan ini yang masih aktif ya, sampai nanti proses seleksi selesai. Jangan sampai kita masukkan nomor HP yang sudah nggak aktif.
Setelah kita isikan semua data ini, teman-teman silahkan dimasukkan. Di sini ada kode captcha ya. Ini kode captchanya apa di atas ini, kalian silahkan masukkan saja, disesuaikan dengan kode captcha yang muncul yang ada di sini teman-teman. Kemudian di sini satu. Nah, berikutnya nanti akan muncul kalau semua data sudah diisi, ini kita bisa klik lanjutkan ya. Kemudian setelah kita klik lanjutkan di sini, maka nanti sistem akan langsung mencari dan mencocokkan data kita. Kita pastikan data kita ini sinkron dengan data Dukcapil, maka nanti kita akan bisa melanjutkan ke langkah kedua teman-teman. Setelah kita berhasil dicocokkan data kita dengan Dukcapil, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita bisa masuk ke langkah yang kedua, yaitu melengkapi data. Di bagian lengkapi data, maka di sini nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk NIK, kemudian nama dan juga yang buram ini akan diambilkan dari data langkah 1 ya, langkah ketika kita mengisikan data kependudukan. Nah, berikutnya teman-teman silahkan masukkan kembali. Di sini adalah email, kemudian ketika nama ulang, ini adalah sesuai dengan yang tertulis pada ijazah teman-teman, yaitu tanpa gelar, pastikan ini. Setelah itu teman-teman membuat password, kemudian konfirmasi password, pastikan password yang dibuat ini sama ya, atas dan bawah. Kemudian kalian membuat pertanyaan dan juga jawaban pengaman 1 dan 2. Fungsi dari pertanyaan dan jawaban pengaman 1 dan 2 ini adalah ketika nanti teman-teman lupa password, untuk melakukan reset password itu diperlukan ya, untuk pertanyaan dan juga jawaban dari pertanyaan ini, pertanyaan pengamanan. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan semua ini sudah selesai dan benar, ini kita bisa scroll ke bawah. Dan selanjutnya setelah teman-teman mengisi seluruhnya, di sini pastikan semua diisi dengan benar ya teman-teman, termasuk juga tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Nah, selanjutnya di sini kita pilih jenis kelamin, teman-teman ini laki-laki atau perempuan. Kemudian teman-teman di sini upload yaitu file KTP. Nah, untuk upload file KTP ini ada ketentuannya, KTP atau bukti kependudukan yang resmi atau lainnya yang dapat diunggah di sini ya. Yang mana di sini untuk ukuran ini ekstensinya adalah JPG atau JPEG dan maksimal ukuran ini adalah 200 KB teman-teman. Untuk kalian mengupload KTP ini kalian klik di sini yaitu tombol choose file ini ya teman-teman. Ketika teman-teman klik di sini choose file, maka nanti ke teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman ini yaitu merupakan galeri kita. Silahkan nanti teman-teman pilih KTP-nya yang mana filenya, kalian klik kemudian bisa klik open. Setelah klik open, nanti teman-teman akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan pengunggahan KTP kita ini sudah berhasil, yaitu KTP, unggah KTP sudah berhasil. Setelah itu teman-teman klik di sini baiklah ya. Setelah itu, setelah kita berhasil mengunggah KTP, di sini kalau misalkan kalian ingin menggantinya tinggal klik saja di sini. Nah, setelah selesai di sini kita scroll ke bawah untuk melakukan foto selfie ya secara live di webcam. Yang mana untuk contohnya adalah seperti ini tampilannya, yaitu nanti kita akan live di sini ya. Ini adalah foto kita, kalian berdiri atau duduk di depan laptopnya. Pastikan webcamnya ini menyala, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengambil foto di sini kalian klik di sini ya, yaitu ambil foto, maka nanti otomatis akan langsung terjepret ya, tersimpan di sistem SSC ASN. Dan kemudian di sini nanti kalau misalkan sudah selesai akan ada dua tombol yaitu foto ulang dan juga simpan foto. Kalau misalkan teman-teman merasa sudah puas dengan foto yang ada di sini, kalian tinggal klik saja simpan foto. Kalau misalkan kurang puas ingin foto ulang, kalian klik di sini ya, yaitu foto ulang. Nah, ini adalah nanti kita sudah setuju dengan ini dan saya klik saja simpan di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman info yaitu unggah pas foto berhasil. Kemudian kita bisa klik baiklah. Setelah dipastikan semua berhasil, maka teman-teman masukkan kode captcha yang muncul di atas ya ini. Setelah kita pastikan kode captcha yang betul, teman-teman bisa klik lanjutkan. Langkah ketiga kita akan masuk ke tahap pengecekan ulang kembali. Nah, yang dimaksud dengan pengecekan ulang kembali di sini teman-teman dimasukkan kepada sebuah halaman di mana kalian itu harus mengecek kembali data-data yang sudah diisikan. Nah, silakan teman-teman cek kembali apakah fotonya sudah kita puas dengan ini, kemudian nicknya apakah udah bener, nama udah bener, atau mungkin data-data lainnya ini sudah bener ataukah belum. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada dua opsi. Ini kita bisa scroll ke bawah ya. Dan berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, di sini yang pertama ini kembali. Kalau misalkan teman-teman merasa datanya ada yang kurang benar, silahkan kalian klik di sini kembali, maka kalian akan bisa mengedit ulang datanya. Kalau misalkan teman-teman pastikan sudah benar semua datanya, maka di sini kalian klik di sini ya, yaitu proses pendaftaran akun, sehingga nanti kita sama halnya dengan sudah mengakhiri proses pembuatan akun SSCASN. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau misalkan kita ini sudah proses buatan akun, nanti kalau ada kesalahan kita nggak bisa lagi ya untuk mengeditnya.
Nah, pastikan semua data udah benar. Nah, sekarang saya udah benar nih. Ya, saya klik saja di sini yaitu proses pendaftaran akun. Dan akan muncul notifikasi konfirmasi apakah data yang Anda isi ini sudah sesuai. Cek kembali jika belum yakin. Nah, karena saya udah yakin, saya klik saja iya di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu pendaftaran akun ini sudah selesai. Nah, ini pendaftaran selesai. Ini adalah diucapkan selamat, kita sudah berhasil melakukan registrasi di portal SSCSN 2023. Kemudian di sini kita bisa langsung lanjutkan pendaftaran untuk login atau juga kita mencetak kartu pendaftaran. Nah, kartu informasi akun ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cetak kartu informasi akun, maka kita bisa mencetak kartunya. Setelah itu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu mencetak kartu informasi akun. Nah, kemudian ini adalah tahap akhir kita membuat akun SSCSN 2023. Kita nanti bisa login menggunakan data ini ya. Kita masukkan nick dan juga passwordnya. Untuk tutorial cara memilih jenis seleksi, login dan melanjutkan pendaftaran CPNS maupun juga P3K sudah kita siapkan pada video selanjutnya. Oke, demikian cara membuat akun SSCSN 2023. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.